semester pertama yang tantangannya memang besar. Di situ kemudian saya juga mengalami patah kaki. Ya sempat, tapi ditabrak orang dari belakang. Habis pulang konsul, habis pulang ACC, tahu software, klik. Begitu ada kondisi, ada permasalahan, nggak bisa ngerti konsep dasarnya. Kan yang paling penting konsep dasarnya. Iya dong. Ya, kan waktu kalian menggambar itu kan saya ngerti. Oh, kenapa begini sih? Kenapa kontur itu kan garis bayang-bayang yang menghubungkan antar titik dengan ketinggian yang sama atau nilai yang sama, elevasi yang sama lah kalau untuk topografi kan. Tapi kenapa begitu? Kenapa kontur? Nah itu kan harus mengerti, maka dari waktu gambar itu kan jadi paham. Tapi kalau hanya klik nanti keluar terus tiba-tiba jadi total. Terus ditanya mau gimana? Selamat datang di podcast Tawa Talk with Alumni bersama HMTGF periode 2023 Kabinet Barajuang. Nah, pada kesempatan kali ini saya sebagai host Latif Diol Haq kedatangan seorang tamu nih, yang mana beliau ini merupakan sebuah legenda di teknik geofisika dari angkatan 2008. Yoi. Halo. Gimana Bang? Coba bisa perkenalan diri terlebih dahulu. Oke, thank you for having me. Oke. Sorry tadi agak terlambat karena beberapa kerjaan, tapi overall semuanya bagus. Jadi perkenalkan ya, tak kenal maka tak sayang. Iya, betul. Nama saya itu Anbier Ruby Panuan Kaputa. Kalau panjang ya salahkan Bapak U. Bapakku yang ngasih nama. Tapi panggil aja Ruby gitu ya, slow aja gitu. Jadi saya seperti dikenalkan tadi, saya angkatan 2008, pernah bekerja di Jakarta selama kurang lebih hampir 7 tahun di industri oil and gas. Sekarang bekerja di bidang kewirausahaan, wira swasta, di bidang distribusi alat kesehatan dan distribusi meja kursi sekolah dan juga pelatihan K3. K3 berarti kesehatan keselamatan kerja. Yoi. Tapi gue benerin nih, Gimana? Keselamatan dulu baru sehat. Keselamatan dulu. Yoi. Ya benar sih. Iya. Kalau nggak selamat nggak sehat juga ya. Nah iya itu. Iya, Kalau percuma sehat kalau nggak selamat. Iya benar. Oke. Berarti Bang Ruby ini asalnya dari mana sih Bang? Aku. Iya. Nah aku keturunan secara biologis gitu ya, atau keturunan darahnya adalah orang Batak, Sumatera Utara. Tapi lahir besar di Papua, kemudian kuliah di Jogja, sempat beberapa kali di beberapa tempat baik di Indonesia maupun di Asia. Jadi mungkin bisa dikatakan orang apa ya, orang Indonesia lebih enak gitu. Tapi saya banyaknya stay-nya di Jawa, terutama di Jogja. Gitu. Berarti sebelum Abang masuk ke UPN, berarti dari Papua Bang? Apa gimana? Aku ya, sebelum masuk Papua aku banyak sebelum masuk UPN di Jogja itu aku banyak di di Papua dan juga di daerah Sulawesi Utara. Kan gapnya lumayan cukup jauh banget ya dari Jogja sampai Papua gitu kan. Nah, itu motivasi dari Bang Ruby sampai ngambil teknik geofisika di UPN itu. Motivasi masuk geofisika maksudnya? Ya, masuk geofisika. Kalau motivasi masuk geofisika itu aku sebenarnya panjang sih sejarahnya, tapi pada intinya begini. Ada salah satu orang yang dari pihak keluarga gitu di Papua yang juga sudah masuk di ranah geofisika tetapi bukan UPN, dan menyampaikan bahwa geofisika UPN itu bagus karena teknik gitu. Nah waktu itu saya sih pengennya di bidang mesin, cuman orang tua kurang setuju. Jadi akhirnya ya sudahlah, karena dulu itu kurang banyak literasi terkait bagaimana mau kuliah atau kemana. Kita mendengarkan dari orang-orang yang sudah mendahulu, ya jadi orang-orang yang sudah terdahulu kemudian menyarankan bahwa geofisika itu prospeknya bagus. Singkat cerita dibantu saudara untuk mendaftar ke UPN di bidang geofisika.
tetapi pernah juga daftar di jurusan lain, hanya saja memang ada dua aspek. Yang pertama adalah saya capek tes sana sini, dan yang kedua dikonfirmasi sama saudara yang juga memang sudah lulus dari ilmu geofisika dan juga sudah bekerja dan ternyata prospeknya bagus. Sejauh itu itulah motivasi kenapa masuk ke geofisika. Tapi kalau bagaimana motivasi berjalan atau menjalani di geofisika, ya ternyata bagi saya waktu itu ya tidak banyak pilihan, ya sudah jalanin saja. Apa yang saya mulai ya saya selesaikan. Let it flow gitu ya Bang? Ya lebih kepada begitu, dan lebih kepada eager karena mungkin ambisi idealisme ya, jadi terlalu idealis, jadi saya harus lulus cepat dan kemudian bisa meraih mimpi di jalan saya sendiri. Yang penting tanggung jawab terhadap orang tua itu selesai. Gitu. Kan dulu berarti abang ini family base-nya udah geofisika ya Bang? Family base tidak, orang tua saya sosial. Iya, tetapi ada satu orang, anaknya tante lah gitu, yang memang sudah masuk di geofisika di sebuah universitas negeri gitu. Jadi saya termasuk salah satu dari yang keluar jalur gitu. Di keluarga. Jadi geofisika di keluarga kandung saya itu ya baru saya. Kemudian dapat istri di geofisika. Istri saya juga kemana Bang ya? Ya, jadi dari jurusan geofisika juga. Gitu. Kebetulan ada dua lagi nungguin. Ya. Gitu. Nah, kan abangnya masuk tahun 2008 nih Bang. Itu tuh sepengetahuanku sempat dengar juga dari dosen-dosen. Berarti abang seangkatan sama Pak Eko ya Bang? Oh iya. Eko Wibowo. Iya, Mas Eko. Eko Wibowo. Itu masternya non seismik itu di zaman kami. Itu memang kita akui lah, one of the best. Siap. Ya kita kan semua terbaik toh. Iya. Kita semua terbaik. Terbaik dalam bidang kita Yoi. masing-masing. Gitu. Nah itu aku dengar dari beliau, katanya dulu itu praktikum di GF itu lebih banyak dari sekarang gitu. Sekarang kan berarti praktikumnya 8. Dulu praktikumnya sama atau gimana Pak? Semester 2 itu 2, semester 3 3, semester 4 2, semester 5 2. Jadi berapa itu? 2 4 7 9. Banyak juga ya. 9. Nah itu masih ingat nggak Bang praktikumnya di semester 2 apa, di semester 3? Oh iya, ingat dong. Apa tuh Bang? Berdarah-darah guys, masih ingat. Yoi ya, teman-teman ya. Namanya kuliah itu serius tapi santai. Iya, betul. Walaupun banyak jadi gue pertama kami itu semester 2, semester 1 atau semester yang pindah. Betul. Ya, atau teman baru, ya, kumpul, atau duit habis gitu kan. Nah, itu semester 2 tuh. Ya nggak ngalami nggak? Iya. Oh iya. Setuju. Itu semester 1 tuh, semester 2 udah mulai tuh ada sedikit pergerakan yang this is the real life gitu ya. Itu praktikum fisika, tapi masih oke lah tentang gelombang-gelombang. Saya masih satu hal yang saya masih ingat dari praktikum fisika itu gelombang sinusoida tuh di Babasari. Wah, itu kan kita lihat gelombang-gelombang. Kemudian semester 2 itu praktikum lainnya itu petrologi gitu, sama teman-teman geologi. Ya, itu meaningful karena kita tidak hanya belajar fisikanya, tapi kita belajar pendekatan fisika terhadap batuan sendiri kan. Nah, kemudian semester 3 itu semester 2 itu yang pertama fisika yang tadi saya bilang sinusoidal, kemudian praktikum petrologi itu meaningful karena kita kemudian belajar lebih dekat kepada objek yang kita mau kaji dari geofisika, karena geofisika ya kan pendekatan fisika terhadap pemahaman akan bumi gitu, geologi. Nah, itu semester 2. Semester 3 if I'm not mistaken praktikum geomorfo. Ya, kemudian praktikum perpetaan dan kemudian praktikum geolistrik. Geolistrik malah semester 3. Semester 3. Dan di situ mulailah
the real journey of geophysics campus life. Nah, karena memang kami sempat ada doktrin bahwa satu hal SEG gitu itu malam proses kami digembleng lah itu menjadi mahasiswa sampai dapat korsa yang teman-teman pakai itu ya, komando satu rasa. Kemudian itu kurang lebih hampir setahun ya kalau nggak salah. Kemudian masuk semester 3 kemudian baru ada seperti stigma sih, ada seperti keyakinan tertentu bahwa kalau sudah lewatin semester 3 baru the real mahasiswa geofisika gitu. Karena memang itu semester pertama yang tantangannya memang besar. Di situ kemudian saya juga mengalami patah kaki. Ya sempat, tapi ditabrak orang dari belakang. Habis pulang konsul, habis pulang ACC. Malam-malam berarti? Enggak, siang. Jam 2, jam setengah 2 atau jam 2. Pada lebih tepatnya yang nabrak yang salah lah gitu. Jadi bukan karena kemudian praktikum, nanti jangan sampai dijadikan viral lagi. Praktikum itu bisa enggak. Bagi saya ilmu praktikum dan selama kuliah itu menggeruduk saya, menggembleng saya dan teman-teman tentunya untuk kami punya memang bekal ilmu yang baik ya. Jadi saya bisa bilang bahwa walaupun dulu pasti banyak menggerutu. Ini karena ada kamera kita bilang menggerutu. Kalau belakang sih wah tit gitu ya. Sensor. Ya gitu. Jadi semester 3 itu, semester 4 itu ada semester 3, semester 4 itu yang mana? Bukan. Magnetik itu semester iya benar. Graffiti sama magnetik. Graffiti sama dua itu aja. Iya, semester 4. Semester 5 itu seismik sama elektromagnetik. Berarti seismik dibagi jadi 2? Enggak, semester dulu baru seismik refraksi. Refraksi. Iya, seismik refraksi. Tapi kami mata kuliahnya ada refleksi. Iya. Ya, jadi kalau dulu praktikum ya itu semester 4 itu magnetik dan graffiti, kemudian semester 5 itu seismik refraksi dan juga elektromagnetik VLF, EM lah ya. GPR waktu itu belum sempat. Kita waktu itu VLF sama CMD, yes. CMD yang panjang loh. Ya. Sekarang udah rusak alatnya soalnya. Oh gitu. Beli baru lah. Lagi dia nggak ada nih. Oh gitu. Ajuin aja. Kita negara kaya kok. Gitu. Oke, kalau kuliah lihat ini agak berbeda dari kehidupan kampus abang sama kehidupan kampus kami gitu kan. Maksud notabene anak baru lah di teknik geofisika gitu kan. Ya boleh lah. Ya. Kan soalnya kita dulu nggak ada praktikum geomorfo, itu nggak ada. Jadi kita ambil adanya cuman kayak mata kuliah. Mata kuliahnya. Cuma mata kuliah doang. Ya, tapi nggak ada praktikum. Nggak ada praktikum. Makanya waktu itu sempat diomelin kan sama Pak Eko waktu kami di semester 3. Itu kan banyak yang ibarat gak hadir di kelas gara-gara keteteran di praktikum perpetaan. Nah itu makanya beliau mengatakan kayak kalian itu kurang bisa membagi waktu. Soalnya kami dulu itu ada praktikum geomorfo di mana sama dia kayak buat peta gitu. Ya. Oke. Nah kemudian kenapa akhirnya nggak bisa bagi waktu? Nah itu kan kayak ibarat kita masih dalam peralihan dari dulu kan praktikum fisika kan cuman nulis, belajar teori. Kayak kalau masuk pas perpetaan gitu kan kita berhadapan dengan kalkir anol yang dikit robek, dikit salah coret, kerik-kerik gitu kan agak. Masih proses ngering-ngering? Iya masih. Very good. Berarti dari dulu itu pakai itu. Iya dong, itu proses bro. Iya sih. Jangan mau instan. Boleh instan untuk hal-hal yang kurang krusial. Tapi kalau untuk proses-proses yang krusial, karena gini, bahayanya ada kalau teman-teman jadi klik engineer. Gimana tuh? Tahu software, klik. Begitu ada kondisi, ada permasalahan, nggak bisa ngerti konsep dasarnya. Kan yang paling penting konsep dasarnya. Iya dong. Ya, kan waktu kalian menggambar itu kan kalian ngerti, kenapa segini sih? Kenapa
kontur itu kan garis bayang-bayang yang menghubungkan antar titik dengan ketinggian yang sama atau nilai yang sama, elevasi yang sama lah kalau untuk topografi kan. Tapi kenapa begitu? Kenapa kontur? Nah itu kan harus mengerti, maka dari waktu gambar itu kan jadi paham. Tapi kalau hanya klik nanti keluar terus tiba-tiba jadi kota. Terus ditanya mau gimana? Menjelasinnya ya bang. Bagus kalau dipertahankan budaya itu kayak itu. Itu bentuk kedisiplinan yang paling murah meriah. Gitu. Daripada ikut rindam mahal kan dia. Benar. Itu paling murah nah. Cuman dibilang murah juga mahal sih bang Oh, kalau gitu. topo itu. Oh iya. Iya. Ini kan teman-teman dua bentar lagi udah masuk malah praktik Udah masuk topografi kan. Welcome to the life, bro. Hey. Asik ya? Yoi. Oke. Terus abang ini kan habis praktikum nih, otomatis kan banyak ilmu-ilmu yang dapat diserap gitu kan bang ya. Ya seharusnya, betul. Nah, bisa diceritain nggak misalnya dari praktikum-praktikum yang didapat abang itu apa yang paling ibaratnya impact ke dunia pekerjaan setelah kala itu. Ya, kala itu. Okay. Dan semua praktikum jelas impact. Karena begini, kita harus melihat dari gambaran yang holistik. Saya dulu banyaknya kan di kerjaan kan di dunia oil and gas, sebelumnya sebagai data management, kemudian masuk ke dalam eksplorasi. Nah pada saat masuk ke dunia eksplorasi itu, kemudian saya merasakan bahwa pentingnya kita satu pembacaan peta, itu jelas gitu ya. Kita anak geofisika, pembacaan peta itu dasar kan. Gitu. Kemudian tentu di situ topografi diperlukan, ya kan. Kemudian ilmu petrologi jelas, karena kita bersinggungan dengan geologi di sana kita akan berbicara tentang core, kita akan berbicara tentang data sumur, maka kita harus punya pengetahuan dasar, ya kan. Kemudian magnetik dan gravity itu sangat membantu di dunia eksplorasi. Kenapa? Karena kita gini, apa sih parameter perhitungan atau output terakhir dari gravity dan magnetik? Ya itu kan lebih kepada seringnya kita dengar ya pemetaan basement, ya kan? Maka basement itu merupakan pembentuk awal daripada sebuah cekungan, right? Atau pembentukan awal dari topografi yang kita lihat sekarang atau apapun lah itu. Nah, jadi hukum Steno 1969, benar ya? Masih hafal gua. Oh itu kerjaan gua tiap hari. 1969 mengatakan bahwa lapisan yang berada di atasnya jika tidak terjadi sebuah kejadian geologi lainnya, maka kejadian yang di atas itu lapisan yang lebih mudah dibandingkan lapisan yang di bawahnya. Maka kemudian kita bisa bilang basement itu membantu atau merupakan cikal bakal pembentuk lapisan di atasnya atau pembentukan sebuah cekungan. Nah itu kan bisanya pakai gravity sama magnetik. Nah kalau di lapangan eksplorasi, tidak banyak lapangan eksplorasi di Indonesia itu yang sudah punya sumur. Namanya juga lapangan eksplorasi. Iya. Maka kita tidak banyak punya data log. Maka kita lebih banyak menggunakan data fisika, yaitu data seismik. Maka data seismik itu kita kan seismik itu kan penampang luas ya, bukan untuk deep kan. Nah, tapi kan kita perlu mempelajari sebelum kita lakukan analisa lanjutan atau interpretasi, ya kan? Kita kan perlu tahu geologi regional dan lokalnya atau apapun lah kejadian geologi di daerah penelitian kita. Maka magnetik dan gravity itu akan sangat membantu melihat bagaimana sih pembentukan awal daripada si basement. Itu kan ada di geologi lokal dan geologi regional kan, maka kemudian itu sangat membantu gitu. Maka kalau kita nggak tahu prinsipnya nilai gravity, ya kan, ada koreksi ABC, koreksi pasang surut, kemudian magnetik juga kita nilai tahu IGRF dan sebagainya. Kemudian dari hasil dari hasil magnetik dan hasil gravity kita bisa mengerti pola basement. Ya, baru kita bisa mengerti pola lanjutan lapisan di atasnya. Tentu sangat bermanfaat. Kalau seismik refraksi tentu bermanfaat. Kalau kita di dunia seismik yang masa nggak ngerti ya kan, maka seismik itu jelas. Tapi walaupun kami waktu itu belum dapat praktikum seismik refleksi, kami baru seismik refraksi. Tapi itu pun sudah menolong mengerti tentang perambatan gelombang, kemudian bagaimana fungsi seismik refraksi untuk menentukan weathering zone sampai mana dan fresh zone sampai di mana untuk titik ledakan dinamik misalnya untuk
sebagai sumber gelombang itu tentu bermanfaat. EM elektromagnetik juga tentu perlu, di mana itu prinsip dasar. Hanya saja kalau di oil and gas, sepengalaman saya itu lebih banyak yang saya gunakan ilmunya ya lebih kepada seismik jelas. Kemudian karena atasan saya dulu pernah mengajarkan bagaimana memadukan data magnetik graviti dengan seismik. Teknisnya nanti kita bisa bilang aja Tapi bagaimana menggunakan data magnetik dan graviti untuk membantu interpretasi seismik waktu saya diajarin. Jadi kami cukup banyak punya data magnetik dan graviti kala itu, walaupun itu tidak berperan penuh gitu ya. Jadi yang jelas berperan penuh jelas seismik sama sumur kan. Seismik tie gitu ya, kita konversi ke depth dan sebagainya. Yang jelas ilmu yang kami dapatkan itu bermanfaat sekali. Hanya saja ada hal yang perlu kita tangkap, bahwa ilmu yang kita dapat di kampus itu belum cukup untuk industri. Oh ya jelas. Maka harus dikembangin terus ya. Oh jelas. Maka kita di kampus di perusahaan pun kan belajar lagi dong. Baca lagi, baik itu literasi sendiri maupun tanya senior, atasan, kemudian ikut presentasi semacam kalau di sini saya dulu ikut APG di Singapura, American Association Petroleum Geologists kalau nggak salah, kemudian banyak presentasi jurnal itu ya kita baca gitu. Setahu saya juga geofisika tuh punya kitab Oxford Telford itu yang tebal-tebal dulu. Itu kan banyak konten gelombang di sana. Yang paling tidak walaupun itu bahasa Inggris ya udahlah kita otak-atik gitu. Karena pengembangan industri kan cepat sekali. Sangat cepat. Tapi pada intinya kampus memberikan sebuah basic untuk kita berkembang ya. Gitu sih. Melirik lagi dari abangnya yang minatnya masuk ke berarti oil and gas, industri. Penjurusannya. Nah itu ada nggak sih bang praktikum yang paling berkesan sampai abangnya ini kayak minatnya langsung menjurus ke oil and gas gitu? Kemudian maksudnya latar belakang yang membuat saya ambil oil and gas, kasarnya begitu. Semua praktikum menurut saya berkesan. Sekarang gue bilang berkesan bro. Kalau dulu mah beda lagi ya. Gitu ya. Tapi semua praktikum berkesan. Tentunya pasti punya kontribusi untuk memberikan bekal ilmu ke kami gitu ya. Tetapi kemudian kenapa saya ke oil and gas? Mungkin latar belakang paling dasar ya, basisnya adalah rumah saya itu di depan Pertamina Depot di Papua. Itu rumah saya di sini. Rumah saya di sini ini Pertamina. Itu yang tangkinya gede. Jadi kata Pertamina itu sudah tidak asing. Karena saya tinggal juga di lingkungan orang-orang Pertamina yang punya rumah di tetangga di kompleks gitu. Jadi mungkin itu ya. Kemudian yang juga trigger orang tua saya untuk mengenal atau tahu sedikit tentang kata-kata oil industry. Kemudian pada saat saya SMA, I have no idea about oil and gas industry. No, I don't have any experience atau knowledge untuk tentang dunia oil and gas. No, kecuali kata Pertamina, kita mulai dari nol ya kan. Dan dulu lambangnya masih kuda laut. Dulu masih kuda laut ya? Masih kuda laut gitu, zaman kecil yang di Papua. Kemudian orang tua saya mungkin punya kewajiban bahwa namanya anak saya harus kuliahkan karena mungkin karena jenjang karir ya. Namanya orang tua pengen anaknya sekolah setinggi mungkin gitu ya. Kemudian saya pernah tes ke daerah Sulawesi Utara. Sebenarnya tembus di sebuah jurusan di arah kesehatan. Gitu, saya nggak perlu bilang lah gitu ya. Juga saya lulus di bidang yang berbau dengan konstruksi. Ya, paham lah jurusan apa itu ya. Tapi kemudian memang itu bukan minat saya.
So saya memilih untuk pulang. Walaupun sebenarnya itu sebuah jurusan yang saat ini itu prospek sekali. Ya. Ya, bidang kesehatan dan bidang konstruksi. Kalian tahulah jurusan apa gitu. Cuman saya minta pulang, orang tua saya frustasi. Biasa orang tua kan panik itu, semua anak teman-teman udah keterima kuliah, ngapa anak gua gini-gini baik ya. Nah, saya itu tidak berniat kuliah. Oh, oke. Saya itu pengen punya bengkel otomotif. Karena dari SMP SMA saya sudah banyak berkutat dengan mesin motor. Iya. Nah, sudah tahu lah maksudnya kemana gitu ya. Nah, saya pengen teknik mesin ataupun hubungan internasional pengennya. Tetapi orang tua saya mengarahkannya ke arah teknik. Kemudian saya diberangkatkan ke Jogja dengan drama-drama tertentu gitu ya. Kemudian ada sesama orang Batak itulah, keluarga lah bisa dikatakan demikian, yang sudah stay di Jogja kuliah gitu dan punya rumah. Saya nebeng di situ. Kemudian karena keluarga itu sudah pernah ada yang di UPN, maka dibilang teslah di UPN. Karena waktu itu sudah Agustus apa Juli ya, saya Mepet banget berarti. sangat mepet. Saya itu habis mendaftar 2 minggu berikutnya udah langsung mulai perkuliahan apa yang mulai kumpul-kumpul ospek. Nah itu cukup terlambat sih saya ke Jogja, itu cukup terlambat karena memang nggak ada niat gitu. Karena minat saya di wira swasta, berwirausaha untuk punya bengkel kan. Itu awalnya. Tapi kan namanya juga anak-anak atau zaman dulu masih muda. Kemudian saya tes di UPN beberapa kali, kemudian singkat cerita saya lolos lah di salah satu jurusan yaitu geofisika. Nah, mama saya biasa kan dicari ibu-ibu kan, mama gang. Anak saya lulus geofisika, itu prospeknya bagus nggak? Berkonsultasi lah dengan keluarga dan teman. Kebetulan salah satu anak dari kumpulan keluarga itu sudah jurusan geofisika yang di universitas lain memang. Dan dia bilang, "Dek, itu prospeknya bagus. Di Indonesia itu cuma 2." Nah, kalau gue bilang begini, kalau saya bilang begini, maka ini yang angkatan saya paham teknik geofisika itu di mana aja. Ya, gitu. Selain UPN. Iya. Nah, kita nggak perlu endorse yang lain. Kita endorse-nya kita aja. Nah, UPN kemudian dikatakan bagus itu deh, itu teknik. Karena cuma baru 2 di Indonesia yang teknik. Gitu. Kalau ada di situ prospeknya bagus. Abang sekarang sudah di gitu ya. Di sebuah perusahaan tambang yang cukup besar di Indonesia Timur. Paham. Ya, paham toh? Kita nggak perlu endorse mereka gitu ya. Kemudian gara-gara mendengar tersebut, wah, terpacu. Ya, oke nih, gue kaya raya nih. Waduh. Amin. Udah, gue kuliah. Bagi saya adalah menyelesaikan apa yang saya sudah mulai. Karena waktu itu saya sudah cukup capek berdebat dengan orang tua. Jadi saya bilang ya sudah, saya selesaikan di sini, tapi yang penting saya tanggung jawab saya ke orang tua selesai. Maka teman-teman yang sudah kuliah, selesaikan dahulu. Kasihani orang tua. Saya selesaikan dengan waktu yang cukup baik, dengan IPK yang cukup baik secara administratif. Kemudian selama perjalanan itu saya merasakan, wah ternyata asik juga ya. Geofisika. Ya, ternyata asik juga ya, seru juga di lapangan gitu ya. Banyak hal di luar daripada banyaknya dinamika lain gitu ya. Tapi ternyata asik juga gitu. Nah, sejalan perjalanan saya di dalam kuliah, saya banyak dimentor oleh para senior. Yang nama yang pasti saya sebutkan pertama kali, yang tidak mungkin saya lupa, itu Bang Davis Reza Siregar, angkatan 2005. Ya, dia banyak sekali mementor saya di dalam meniti karir di dunia geofisika. Dari semester 3 tuh saya banyak kontak dengan beliau. Dulu masih SMS kan, yang per karakter dulu, yang SMS-nya pakai per karakter. Jadi kalau jawab cuma G gitu. Ya, Rp1 udah tahu lah ya. Beliau itu banyak membantu saya dalam penyusunan KRS, membuka pola pikir saya ke dunia oil and gas. Karena waktu masuk pertama kali di masa-masa semester 1 itu banyak yang menyampaikan bahwa minyak itu prospek, gajinya gede, kasarnya begitulah. Gajinya gede, jadi saya terpacu ditambah dengan
atau terkonfirmasi dengan masa kecil saya kan yang rumah di Pertamina. Nah, mungkin otak-atik gatuk ya. Jadi, minyak tuh bahenol lah gitu kerjanya. Iya. Akhirnya saya terdoktrin lah untuk ambil ke arah minyak. Saya tuh banyaknya selain mata kuliah wajib, saya banyaknya memang ambil mata kuliah ke minyak. Minatnya, ya peminatannya. Nah, itu banyak dibantu oleh Bang Davis. Nah, gitu. Bahkan sampai saya kerja itu, saya KP, TA itu banyak banget dibantu Bang Davis. Kemudian ada Bang Reja Hernawan, ada dulu waktu kuliah saya banyak dibantu sama Mas Yosandra Rusandipa. Kemudian itu Mas Yosan tuh angkatan 2007. Kemudian Mas Dodo juga kami pernah di Jakarta bareng-bareng. Jadi, tapi yang paling banyak selama saya dari kuliah yang menggiring saya ke arah minyak itu banyak dibantu oleh Bang Davis. Nah, angkatan 2005. Saya bahkan kalau nggak salah ingat NIM-nya dia adalah 115-050-001, if I'm not mistaken. Ya, kalau saya 115-080-057. Ya. Eksplorasionis, cari terus. Nah, gitu. Jadi saya banyak, kenapa ke arah minyak itu banyak dipengaruhi oleh saya bisa anggap sepupu lah ya yang tadi. Kemudian juga karena saya inisiatif mengawali pembicaraan dengan Bang Davis, kemudian Bang Davis dengan kebaikan hatinya mau membantu, nelfon, SMS. Kok ambil ini aja deh, ambil ini aja mata kuliah ini. Kalau memang kamu mau minyak, aku juga begitu kok. Konsentrasi aja lah, konsentrasi namanya. Waktu KP juga main ke kos-kosannya, nginep di kos-kosannya. Waktu cari kerja juga nginep di kos-kosannya. Kemudian TA pun gara-gara Bang Davis yang cari peluang. Bang Davis itu bagi saya salah satu karakter senior yang baik sih menurut saya. Dia tidak hanya keras tapi dia menolong. Dulu TA nginep di kos-kosannya dulu, itu baru sambil nyari kosan. They help me a lot. Mas Dodo 2004 gitu. Kemudian yang paling banyak sih itu Bang Reza Hernawan, Bang Davis, Mas Dodo, karena satu kosan. Satu kosan itu situ. Sempat Bang Putu juga satu kosan, akhirnya kita bareng-bareng dan kita tuh di Jakarta Selatan. Gua Jaksel bro. Sempat yang which is literally Ria Ricis gitu. Kami satu kompleks walaupun kosnya beda-beda, tapi satu wilayah gitu, Karet Kuningan, Karet Setiabudi gitu ya. Tapi yang jelas-jelas satu kos tuh saya, Bang Davis, Bang Reja Hernawan, kurang lebih itu. Ini kalau mau dikat silahkan, siapa tahu mereka tidak nyaman namanya disebutkan, tapi monggo lah gitu ya. Nah, itulah yang membuat saya kemudian ke dunia minyak. Itu baru setelah lulus 2 bulanan gitu ya, sebulanan lah, atau sampai sebulan lah, seminggu 2 minggu setelah. Jadi happy itu cukup 2 hari bro setelah wisuda. Wah, sebentar banget. Oh iya, habis itu welcome to the jungle. Oh iya, makanya kalau ada teman-teman yang habis wisuda, welcome to the jungle. This is the real life. You don't have any money kan? Bulanan di stop kan? Aku udah bilang kapan nih? Yo men, gitu kan? Seminggu 2 minggu lah saya berangkat dengan beberapa teman saya ke Jakarta untuk door to door. Bawa amplop. Iya, sampai jebol sepatu. Iya bro, jalan kaki. Berarti dulu nggak pakai email. Email tuh baru kita kenal. Maka G-Fisika sekarang itu lebih baik. Cobalah update keluar. Kalau kami dulu kan masih sangat terbatas ya, fasilitas juga terbatas sekali. Jadi ya kita harus berusaha sendiri, tapi membuat kami jadi mentalnya teruji. Gitu. Nah itu door to door. Nah itu tinggal di kosan di abang-abang itu. Maka saya bisa bilang banyak jasanya orang lain untuk saya mencapai sesuatu. Nah itu awal saya kemudian. Gitu. Kalau prospek dari geofisika saat ini nih di dunia pekerjaan, lapangan pekerjaan itu ibarat cenderung condong besarnya itu ke arah mana? Ini pertanyaan tricky kalau sekarang. Kalau dulu kita udah jawabnya tutup mata.
tambangnya. Iya benar. Sampai bosen gua. Tambang, lu kagak ada kerjaan lain apa? Karena dulu kan literasi kita kan tentang dunia kerja itu kan sempit ya. Jadi begitu masuk dunia kerja, ini pertanyaan yang bagus. Karena teman-teman, kita kan berbicara tentang penyerapan juga. Ini kan kalau nggak salah lagi musim-musimnya akreditasi ya. Kalau nggak salah ya. Ya kan bagaimana penyerapannya, ya kan sejalan apa enggak gitu kan. Apa transfer study, ya biasa kan gitu kan. Bolak-balik. Ya. Jadi kalau saya sekarang dengan pengalaman saya sekarang, kalau dulu aku cuma bisa bilang tambang minyak geotermal. Oke. Paling jauh BMKG. Ya toh. Soalnya yang paling dikenal masyarakat BMKG, geofisika. Padahal kan yang kita pelajari kan tidak semata-mata 4 industri, tapi kan ada basis-basis ilmu yang bisa diaplikatifkan ke banyak hal, nih kan? Kenapa tidak? Jadi gini, selain 4 tadi kan kita udah jelas tahu tuh 4 itu prospek kerjanya, geotambang, ya kan? Minyak, kemudian geotermal atau panas bumi yang sekarang akhirnya udah naik lagi. Kalau nggak salah Mas Afandi 2008 tuh di panas bumi tuh. Terus BMKG. Ya, 4 industri ini baik. Tapi apakah dengan banyaknya jurusan geofisika baik sains maupun teknik, kemudian 4 industri ini bisa menampung? Kan tidak juga. Maka kita perlu berpikir lebih luas. Buka diri, tapi tetap ada prinsip nilai-nilai geofisika itu yang bisa kita terapkan. Contoh, ke geoteknik apakah bisa? Bisa banget. Iya kan? Dengan ilmu geolistrik? Iya. Untuk konstruksi? EM juga bisa kan? Oh iya bisa. Ya. Kemudian pencemaran lingkungan, yang lagi rame nih dibahas tuh, tempat sampah. Loh, kami dulu praktikumnya pakai CMD dan VLF untuk mendeteksi pencemaran air tanah. Why not? Benar. Iya, itu bisa kan? Masuk DLH. Iya. Ambil sertifikasi K3. Gue nggak jualan, walaupun gue jualan, tapi itu prospeknya ke sono gitu. Kemudian itu bisa. Yang penting membuka diri sih sebenarnya kalau menurutku. Terus ke geoteknik jelas ya. Udah berempat tadi ya. Tambang, minyak, geotermal, BMKG, geoteknik, kemudian ke ketiga lingkungan gitu ya, yaitu ya ke bidang DLH mungkin ya, KLH, kemudian industri yang dari dulu ada dan industri ini banyak menolong untuk pembiayaan proyek. Apa tuh? Kenapa tidak ke perbankan? Gimana nih Bang? Sekarang begini, aku tanya, apakah proyek tambang minyak ya you name it lah, itu butuh dana enggak? Perlu. Dana sumbernya dari mana biasanya? Bank. Oke. Kemudian apakah dibutuhkan analis berbasis ilmu geofis untuk menganalisa proyek tersebut sebelum dibiayai ini doable atau tidak? Iya, kenapa enggak? Berarti macam konsultan gitu ya? Bisa dikatakan ya agen timbang yang bisa menganalisa analisis prospek proyek tersebut yang mau diajukan oleh sebuah perusahaan untuk meminjam dana. Cash in advance, BG, bank garansi, itu kan yang analisa kan orang-orang yang harus mengerti industri atau konsep-konsep dunia perminyakan atau pertambangan. Kenapa nggak kita masuk? Kok nggak ada buktinya? Beberapa lulusan dari universitas lain itu jadi bankir, kemudian mereka menganalisa proyek-proyek khusus oil and gas, tambang dan sebagainya. Why not? Oke. Yang penting kan kita realistis dalam hidup. Ini insight baru juga bagi saya ini. Belum kepikiran sampai saya. Gitu. Buka konsultan game itu sudah berapa? 6, 7? 7. Oke. Konsultan mapper. Mapping geologi ataupun topografi. Why not? Ilmunya kita pelajari di praktikum. Apakah kita menyangka itu bukan ilmu geofisika? Siapa bilang? Lah kalau gitu ngapain kita belajar? Hapus saja. Ya gitu tapi. Iya, makanya kan berarti kan kita udah pelajari dong. Berarti itu adalah ilmu geofisika, bagian dari ilmu geofisika. Iya. Oke. Karena kita bicara penyerapan.
ya kan? Kemudian kita bicara arah teknologi. Kenapa nggak kalian otak-atik membangun software ataupun program yang bisa menganalisa lebih baik? Ya kan banyak tuh dari universitas lain, beberapa dosen menemukan metode-metode atau perhitungan-perhitungan yang berbasis frekuensi. Iya kan? Kayak raya tuh. Iya kan? Kenapa nggak kita dalamin ke sana? Atau bikin aplikasi misalnya. Aplikasi yang ada sekarang apa? Inisial V, ya kan? P, inisial sekarang namanya saya nggak tahu, tapi terakhir saya kerja namanya DS, dari Hali, dari tanah, land, ya paham dong, nanti terserah mau cut ya terserah, mau bikin udah. Nah kemudian kita di dalam menentukan prospek kerja geofisika itu jangan kerdil. Ya, jangan kerdil. Kenapa? Karena kita basisnya ini oil and gas, sumber daya alam. Tapi kenyataannya apakah kemudian pesaing-pesaing kita dari universitas lain tidak menghasilkan mahasiswa yang bisa ke sana? Loh, kamu dengan temanmu tuh saingan loh. Walaupun nanti awas aja kalau di dunia kerja kamu nggak tarik temanmu, marah tuh. Iya dong. Kalau bukan kamu yang nolong siapa lagi? Iyalah. Benar. Apalah gunanya abang adik persaudaraan, satu korsa, satu komando satu rasa, satu jiwa, ya kan? Eksplorasi cari terus. Tapi kalau saling sikut yo, untuk apa? Bullshit berarti. Iya dong.